Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam persekutuan PWMI kita. Apa kabarnya ibu-ibu? Luar biasa, saya percaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan, mempersiapkan hati kita lewat saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Mulai. Amin. Mari kita angkat pujian, kita katakan api kemuliaannya. Kita angkat pujian ini dengan penuh semangat, penuh sukacita. Ibu-ibu yang ada di rumah, mari sambil bertepuk tangan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Puji Tuhan, mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini Tuhan. Semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan hingga kami ada pada saat ini Tuhan. Bapa, seminggu ini Tuhan telah memelihara hidup kami, dalam aktivitas kami, Tuhan telah memberkati kami Tuhan. Hingga pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan bertemu kembali walaupun lewat live streaming ini Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, kasih Tuhan tidak berkurang terhadap kami Bapa. Engkau berkati kami pada saat ini, berkati persekutuan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa yang daripada Tuhan memberkati kami ibu-ibu yang ada di rumah, bahkan dimanapun yang mereka berada pada saat ini. Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat firman-Mu yang akan kami dengarkan nantinya. Biarlah juga Tuhan, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu, sehingga apa yang Ia sampaikan Tuhan, kami ibu-ibu yang mendengarkannya Tuhan, kami dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Kita katakan, jalanmu tak terselami. Jalan Tuhan tak terselami dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang kita percaya, ada rencana yang indah yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh penghayatan.
sebagai doa kita kepada Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan keindahan, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu keindahan, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama dalam persekutuan wanita. Kami mau diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah itu boleh menguatkan kami, menolong kami sebagai wanita, supaya kami hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu memohon Engkau memberkati para kaum ibu dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka, supaya mereka mengambil waktu bersekutu bersama. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan sore hari ini dari kitab Titus. Titus pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua. Titus pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hiduplah bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat. Sore hari ini menjelang malam tentunya, kita akan merenungkan satu firman Tuhan ini di bawah satu tema, hidup sebagai wanita beribadah. Hidup sebagai wanita beribadah, sesuai dengan nats yang kita baca di dalam ayatnya yang ketiga, perempuan-perempuan tua. Bukan berarti perempuan yang dimaksud adalah untuk oma-oma ataupun yang di atas 60 tahun, bukan. Tapi nats firman Tuhan ini mengajarkan kita sebagai wanita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk mengatur seisi rumah, untuk menjadi wanita yang beribadah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang
wanita, ada seorang ibu, ya. Dia berkata bahwa dulu hidupnya itu dia menganggap bahwa dia itu sangat rendah, tidak terhormat, karena dalam satu adat istiadat di keluarganya menganggap bahwa laki-laki itu lebih tinggi derajatnya. Nah, itu juga yang terjadi pada saya sebagai orang yang memeluk istiadat orang Batak, ya. Bagi kaum ataupun orang-orang Batak sama halnya, bahwa laki-laki itu lebih tinggi derajatnya karena mereka membawa keturunan, karena mereka akan membawa marga, karena anak laki-laki itu adalah pewaris keturunan, karena anak laki-laki itu punya kedudukan yang lebih tinggi. Maka ada banyak orang tua zaman dulu ya, yang paling heboh gitu ya. Ada banyak orang tua zaman dulu, zaman purbakala, mungkin zaman opung saya, ya, lebih mementingkan anaknya untuk sekolah, anak laki-lakinya untuk sekolah yang lebih tinggi dibanding anak perempuan. Ya, ada banyak wanita-wanita merasa dia tidak berharga. Ada banyak perempuan yang merasa dia tidak memiliki kedudukan yang seperti pria. Maka ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita kembali ke kampung halaman, tugas seorang wanita itu hanya di belakang, hanya di dapur. Mau kamu S1, S2, S-tong-tong, kamu kalau balik ke kampung hanya ada di belakang. Tidak berhak untuk berada di depan, apalagi dalam perkumpulan adat istiadat. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia merasa kecewa, wanita ini kecewa, dia merasa marah, ya. Marah dan dia benci kepada orang tuanya karena tidak memberikan hak yang sama, karena tidak memberikan kasih sayang yang sama. Saya tidak tahu apakah di antara kita juga mengalami hal yang demikian. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya 7 bersaudara. 7 bersaudara, anak 1, anak kedua, anak ketiga, saya anak keempat. Ini anak keempat berturut-turut perempuan semua. Perempuan sampai saya. Ketika saya lahir, papa saya meninggalkan mama saya. Kenapa? Karena yang lahir perempuan. Karena yang lahir itu tidak membawa keturunan. Karena yang lahir itu tidak bisa mewariskan marga Situmorang. Maka papa saya kecewa. Papa saya pergi merantau ke Jambi. 3 tahun tidak bersama dengan kami, ya. Tapi ketika mama saya tegas, dia bilang dengan opung saya dulu, dia bilang ini harus diperjelas. Sebenarnya status saya ini apakah masih istri atau sudah ditinggal? Nah, ketika mama saya mempertegas ini, barulah papa saya sadar dan menjemput kami. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya salah satu wanita yang merasa kecewa. Kecewa kenapa? Karena saya tidak diperhitungkan oleh papa saya. Karena saya lahir sebagai wanita. Papa saya tuh pengennya laki-laki supaya ada yang mewarisi keturunan marganya gitu ya. Dan biasanya adat orang Batak, kalau semua anaknya perempuan, maka dia wajib atau berhak untuk mencari istri lain. Tapi itu tidak terjadi kepada papa saya. Puji Tuhan, papa saya masih setia dengan komitmen pernikahan mereka. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya sadar, saya dipulihkan, saya ditolong oleh Tuhan, maka saya bisa menerima keadaan papa saya. Ya, saya bisa menerima karena memang situasi adat itu membuat papa saya meninggalkan saya. Tetapi setelah kita dipulihkan, kita hidup di dalam Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah kita menganggap saya perempuan, kita menganggap tidak berhak melakukan hal-hal yang hebat. Apakah kita menganggap karena saya perempuan, ya udahlah hidup biasa-biasa saja, tidak punya kekuatan untuk melakukan yang terbaik bagi suami dan anak-anak yang Tuhan percayakan. Atau mungkin kita pernah kecewa karena kita terlahir sebagai wanita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini
kita tidak bisa memilih. Kita mau terlahir jadi wanita atau jadi laki-laki, kita gak bisa milih. Tapi untuk memilih menjadi wanita yang beribadah, itu bisa. Untuk hidup sebagai wanita yang beribadah, itu bisa. Selama kita masih di dalam kehidupan Kristen. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan ketika kita sudah dipulihkan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya banyak wanita yang kecewa. Kalau dia ditolong, dia sudah dipulihkan. Namun kalau dia belum ditolong oleh Tuhan, artinya dia belum menyadari siapa dirinya, maka dia tidak bisa dipulihkan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 dikatakan bahwa tidak baik seorang pria itu sendiri. Maka Tuhan menciptakan wanita yang sepadan, bukan wanita yang terendah. Bukan. Wanita itu sepadan. Kalau sepadan berarti dia sama-sama dicintai oleh Tuhan, sama-sama berharga di mata Tuhan, sama-sama punya fungsi yang bernilai di hadapan Tuhan, sama-sama punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk membawa keluarga itu kepada takut akan Tuhan. Karena Tuhan bilang, bukan saya menciptakan wanita yang terendah atau di bawah laki-laki, bukan, tapi yang sepadan. Sepadan artinya sama, sederajat, sama pentingnya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam teks firman Tuhan yang kita pelajari sore hari ini, bagaimana hidup wanita yang beribadah. Kenapa dikatakan di sini demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Hidup sebagai orang yang beribadah. Ibadah bukan hanya soal pujian, bukan soal datang ke gereja atau tidak, tapi ibadah yang sejati adalah seluruh hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang keluar, apa yang kita perbuat, itulah ibadah. Dengan banyaknya rutinitas seorang ibu, dengan banyaknya kegiatan seorang wanita di rumah, apakah dia sanggup menjadi gambaran ibadah di mata suami dan anak-anak? Itu berarti peran wanita itu sangat penting. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi bagi banyak orang. Karena ibadah itu totalitas ya, seluruh hidupnya tergambar kepada semua orang. Itu ibadah. Hidupnya harus mempresentasikan kerajaan Allah. Waktu cuci baju, contoh, cuci baju, itu pun harus mempresentasikan kerajaan Allah. Waktu kita masak, waktu kita membawa anak-anak kita belajar online, waktu kita membimbing anak-anak kita supaya hidup takut akan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak di antara kita yang kadang-kadang berpikir, maunya saya dong jadi pria, kamu jadi wanita. Tukar. Ya. Bertukar fungsi. Bapak-bapak jadi ibu-ibu, ibu-ibu jadi bapak-bapak. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, ibu-ibu coba jawab sendiri di rumah masing-masing. Mungkin waktu kita menjalankan rutinitas kita, fungsi kita, tugas kita sebagai seorang pria, kita katakan, aduh Tuhan ternyata lebih enak jadi perempuan. Atau mungkin bapak-bapak, waduh Tuhan memang saya harusnya bersyukur jadi pria. Atau mungkin di antara kita ada yang menyepelekan tugas yang Tuhan berikan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai perempuan-perempuan yang tua dalam artian bukan tua secara usia. Memang teks ini berbicara tentang rohanian. Perempuan-perempuan yang sudah diberikan keluarga,
perempuan-perempuan yang sudah diberikan anak, perempuan-perempuan yang sudah diberikan tanggung jawab sebagai teladan. Jadi kalaupun dia sudah usianya 40 tahun, 50 tahun, kalau Tuhan belum izinkan berumah tangga, dia sudah jadi perempuan yang tua secara rohani, tua secara teladan, tua secara tindakan. Nah, itu yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, bahwa fungsi kita, tugas kita sebagai wanita adalah hidup sebagai wanita beribadah. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya dikatakan hendaklah mereka sebagai orang yang beribadah. Nah, ini dia, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Jangan memfitnah, jangan minum anggur ataupun di sini mabuk anggur, ya. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Kalau kita lihat dalam kehidupan hari-hari ini, tugas seorang ibu itu dari A sampai Z nggak selesai-selesai. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Mungkin ibu-ibu kalau cek itu nggak bisa selesai. Nggak ada waktu bernafas katanya ya. Dari bangun tidur sampai kepada terbenamnya matahari. Sampai yang waktu tengah malam pun harus menyusui, memberikan ASI kepada bayi kalau itu masih ada bayi. Ya kan? Sampai tengah malam pun kalau anak itu rewel harus juga bangun. Maka dari terbit sampai terbenamnya matahari tak berkesudahan pekerjaan tugas seorang wanita. Tapi apakah demikian kita harus menyesal sebagai seorang wanita? Tidak. Itulah kehebatan seorang wanita. Itulah kesamaan sebagai seorang pria. Itulah derajat kita. Ada hal-hal yang membuat kita akhirnya bangga kalau saya seorang wanita. Ditambah, nah ini ditambah udah aktivitas dari terbit matahari sampai terbenam, ditambah lagi hal-hal rohani. Hal-hal yang harus kita didik, hal-hal yang harus kita tekankan kepada keluarga. Mendidik dan mengajarkan anak memang tidaklah gampang. Terlalu banyak kata-kata, anak-anak bosan. Terlalu banyak tindakan, anak-anak jadi kasar, gitu ya. Tapi bagaimana kita mengajarkan supaya anak-anak itu bisa meneladani hidup kita? Nah, yang pertama, tugas wanita beribadah adalah hal rohani. Hidup sebagai wanita yang beribadah, tugas yang pertama adalah mengajarkan hal-hal rohani. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, jangan menjadi batu sandungan bagi orang, tetapi mengajarkan hal-hal rohani. Itu aset yang paling berharga. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab kita sebagai wanita yang beribadah, yaitu hal-hal bersifat teladan. Kalau rohani itu bagaimana kita mengajarkan, mendidik anak di dalam kebenaran firman Tuhan. Benar-benar meyakinkan anak itu adalah anugerah Tuhan. Anak itu harus memperoleh keselamatan. Anak itu harus berjalan dalam kasih Kristus. Supaya ketika suatu kelak dia memilih pasangan hidupnya, dia tidak salah pilih. Supaya ketika suatu kelak dia merantau, dia tahu jalan kebenaran. Itu hal-hal rohani. Yang kedua, memberikan teladan. Teladan kepada seisi rumah. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda. Ini balik lagi ya. Seorang perempuan tua harus mendidik perempuan muda. Anak-anak yang belum matang secara teladan, secara kehidupan sehari-hari. Anak-anak kalau nggak diajarin cuci piring, nggak bakalan bisa cuci piring. Ya, kalau kita membiasakan anak kita dengan hanya mamanya terus yang kerja, anak akan manja. Suatu saat anak tidak bisa cuci piring.
Lebih baik kita ajarkan dia, kita berikan teladan walaupun masih ada sabun. Karena dia tahu itu harus lebih bersih. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang mau Tuhan mau supaya kita mengerjakan hal-hal yang demikian, teladan kita sebagai wanita. Lalu dikatakan di dalam nats firman Tuhan, tidak hanya kepada perempuan-perempuan muda, tetapi mengasihi suami dan anak-anak. Hiduplah bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga. Apalagi di masa pandemik ini, ya ibu-ibu pasti sudah tahulah keadaan rumah tangga masing-masing, bahkan keuangan di tengah-tengah rumah tangga masing-masing. Dikatakan harus cakap, seorang wanita harus bijaksana mengatur seisi rumahnya dan juga keuangan di dalam rumah tangga. Saya ada baca satu artikel rohani, dikatakan kalau kita punya pendapatan maka 10% wajib untuk perpuluhan. Lalu persembahan 3-5%. Lalu aset masa depan anak 10%. Lalu biaya tak terduga 10%. Ada 3,5%. 35% itu untuk hal yang sudah penting, gak bisa diganggu gugat. Maka kita dituntut untuk bijak di dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengatur keuangan di tengah-tengah rumah tangga seperti yang saya sudah katakan, haruslah bisa. Karena jika kita tidak punya perhitungan, maka kita akan mengalami resesi. Seperti Menteri Keuangan berkata bahwa keuangan di Indonesia ini sudah resesi. Jangan sampai kita di tengah-tengah rumah tangga pendapatan lebih besar, pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan. Jika itu terjadi, maka terjadilah juga resesi di tengah-tengah rumah tangga. Jika terlalu banyak kita belanja online, pakaian-pakaian dan hanya kebutuhan-kebutuhan untuk dilihat mata dan dilihat orang, maka kita bisa terjebak dengan resesi. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita rajin dan bijak mengolah keuangan di tengah-tengah rumah tangga. Saya pun belum sempurna, tapi mari kita belajar bersama-sama. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, menjadi wanita yang beribadah, memberikan teladan kepada anak dan juga seisi rumah. Maka di dalam ayat selanjutnya dikatakan baik hati pada suaminya, baik hati terhadap anak-anaknya, taat kepada suami. Supaya apa? Supaya firman Allah tidak dihujat. Supaya firman Allah tidak diremehkan orang lain. Supaya firman Allah tetap pada hakikatnya berkuasa. Kalau kita tidak mengajarkan hal-hal rohani kepada anak dan suami generasi selanjutnya, kalau kita tidak memberikan teladan kepada anak dan generasi selanjutnya, suami ataupun seisi rumah, kita hanya mempentingkan diri kita sendiri, maka orang bisa meremehkan firman Tuhan. Orang berkata percuma. Orang berkata gak mungkin itu mah pakai topeng. Rajin beribadah, rajin melayani, rajin ikut ibadah online dan lain sebagainya. Tapi lihat anaknya. Tapi lihat suaminya. Tapi lihat di rumahnya. Tapi lihat. Nah, itu membuat orang tidak menghargai firman Tuhan. Itu membuat orang menyepelekan. Oleh sebab itu, wanita yang beribadah harus tetap menjadikan firman Allah pada hakikatnya. Firman Allah menjadi terang bagi setiap langkah hidup kita. Maka ketika kita melangkah, apapun yang kita lakukan,
nama Tuhan dipermuliakan, bukan dihujat, bukan diremehkan. Terlebih lagi di masa pandemik seperti ini. Memang kita tidak bisa bertemu banyak orang. Tapi situasi pandemik ini juga dipakai oleh iblis untuk menggoncangkan rumah tangga, untuk meruntuhkan damai di tengah-tengah rumah. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama belajar sebagai wanita yang beribadah. Mengajarkan firman Tuhan, menjadi teladan, itulah yang Tuhan kehendaki. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang wanita melakukan fungsinya dengan baik, melakukan tugasnya dengan baik, melakukan pekerjaannya dengan maksimal, maka akan menjadi kesaksian yang besar bagi banyak orang. Bayangkan bagaimana gersangnya hidup tanpa adanya sentuhan seorang wanita. Pertanyaan ini harus disampaikan kepada bapak-bapak, bukan ibu-ibu yang jawab. Tapi ini PR-nya, ini tugas kita dalam PWMI sore hari ini. Coba bertanyakan, coba tanya. Jangan nanyanya marah-marah ya. Yang ada kena lempar gelas, enggak bercanda. Tapi mari kita tanyakan dengan penuh kasih. Kita bertanya, "Pak, bayangkan kalau seandainya mama tidak ada di rumah ini atau tidak ada wanita di rumah ini, apakah gersang rumah ini? Bayangkan Pak, bagaimana gersangnya hidup tanpa ada sentuhan seorang wanita." Karena memang katanya ada juga sih yang rajin, laki-laki ada yang rajin, ada yang bersih banget ada. Tapi lebih banyak menurut yang saya baca dan saya perhatikan, lebih banyak apa? Ya, jawab sendiri. Lebih banyak laki-laki itu kurang memperhatikan hal-hal yang ada di rumah. Walaupun ada. Maka dikatakan kalau tidak ada seorang wanita, rumah itu akan menjadi gersang. Rumah itu akan menjadi hampa. Rumah itu tidak tertata rapi. Rumah itu kurang sentuhan sehingga tidak ada daya tariknya. Jadi setelah ibu-ibu bertanya, maka katakanlah di dalam hatimu, aku bersyukur sebagai wanita. Aku bersyukur sebagai ibu. Aku bersyukur sebagai istri. Walaupun ada banyak tugas dan tanggung jawab, walaupun besarnya hal yang harus aku lakukan. Karena hidup seorang wanita beribadah harus mewartakan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, wanita itu istimewa. Wanita itu unik. Wanita itu sangat bernilai. Jadi jangan ada di antara kita yang mau menggantikan posisi sebagai pria. Jangan. Tiba-tiba kita bilang, ya saya mau jadi pria aja. Jangan, tapi bersyukurlah dengan adanya tugas yang Tuhan berikan. Begitu banyak tugas yang diemban seorang wanita, menunjukkan betapa vitalnya figur wanita dalam kehidupan. Begitu banyak tugas yang diemban seorang wanita, itu menunjukkan betapa vitalnya fungsi wanita dalam kehidupan. Aku berharga, aku penting, aku sangat istimewa. Masa lalu biarlah masa lalu. Kalau kita pernah mengatakan saya kecewa sebagai seorang ibu bapak A lagi gitu ya, itu biarlah menjadi masa lalu. Tapi mari kita menatap hari esok. Kita melihat ke depan bahwa tugas saya haruslah sebagai wanita yang beribadah, melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Dipermuliakanlah Tuhan atas firman Tuhan, dan jangan lupa tugasnya bertanya kepada suami.
Apa balasan suami? Kita terima dengan lapang dada. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami banyak belajar Tuhan dari firman-Mu. Bahkan kami disadarkan dan ditegur. Betapa kami bersyukur menjadi seorang ibu, menjadi seorang wanita, menjadi seorang istri, menjadi perempuan-perempuan tua secara rohani di tengah-tengah rumah tangga kami. Tuhan, ampuni kami jikalau kami pernah kecewa. Ampuni kami ketika kami bersungut-sungut melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang wanita. Tapi biarlah Tuhan, melalui firman Tuhan ini, kami diingatkan bagaimana hidup kami sebagai wanita beribadah, mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan menjadi teladan bagi anak, suami, dan banyak orang. Mengajarkan mulai dari hal-hal yang terkecil, supaya kelak generasi penerus kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau Tuhan supaya firman-Mu tetap pada otoritas, tetap pada keberhargaan, supaya firman-Mu menjadi garam dan terang dalam hidup kami, pelita dalam hidup kami, bukan untuk dihujat orang. Terima kasih ya Bapa, pimpin dan sertailah kami secara khusus dalam masa-masa pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Tapi kami percaya Engkau nahkoda kami. Engkaulah pemimpin yang sejati, yang setia, yang akan memberikan kami jalan keluar. Pimpin kami sebagai wanita di tengah-tengah kesibukan rumah tangga, dari bangun hingga sampai terbenamnya matahari. Bahkan mengajarkan anak-anak online belajarnya Tuhan. Mendampingi suami dan juga orang-orang yang ada di sekitar rumah kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat. Tetap kuat, tetap semangat menjalankan fungsi sebagai wanita. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Jemaat ibu-ibu kami undang bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari ibu-ibu mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia saja. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus tetap memimpin, menyertai, dan memberkati kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu-ibu, kita ambil waktu saat teduh sejenak. Selamat sore ibu-ibu, sampai jumpa di PWM kita
minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.